Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib, hari Sabtu malam Ahad 28 Desember bertepatan dengan 26 dari Jumada al-Akhirah 1446 Hijriah. Maka pada kesempatan malam Ahad ini kita melaksanakan latihan ceramah, yang mana latihan ceramah kita akan dikajikan dua ikhwah, yang satu dari Medan, satu dari Pekanbaru. Dan di sini grade-nya lebih tinggi dari yang sebelumnya, di mana yang pertama lebih panjang dan perkara yang kedua dengan tidak membawa teks sama sekali. Maka dipersilahkan kepada saudara kita untuk memulai. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Qad akhrajahu muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Telah dikeluarkan oleh muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling bermusuh-musuhan dan janganlah kalian saling hasad, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya hadis ini mengajarkan kepada kita adab-adab Islam, yaitu yang pertama adalah janganlah saling bermusuh-musuhan. Amma al-bughd fahuwa min ma'nahu al-adawah bainal muslimin, yaitu adalah permusuhan antara kaum muslimin. Dan adapun permusuhan ini juga jika saling mendiami lebih dari 3 hari, maka itu dilarang, sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh muttafaqun alaih dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya atau mendiami saudaranya lebih dari 3 hari. Dan adapun jika di antara keduanya saling menghajar atau saling berdiam, maka yang terbaik dari salah satu dari mereka adalah yang duluan mengucapkan salam. Sebagaimana yang diriwayatkan juga dari Abi Ayyub Al-Ansari, la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin fayu'radu hadha yaltaqiyani fayu'radu hadha wa yu'radu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk mendiami saudaranya lebih dari 3 hari. Maka keduanya bertemu, saling membuang wajah, saling menjauh,
maka yang terbaik dari antara keduanya adalah yang pertama yang mengucapkan salam. Maka menghajar saudara sesama muslim itu tidaklah baik. Dan adapun adab yang kedua dari hadis ini adalah janganlah saling hasad janganlah saling hasad. Dan adapun hasad itu terbagi menjadi dua. Al-hasad al-haram wal hasad al-mubahah. Wa amma al-hasad haram fahuwa adamu zawalin ni'mah min akhihi. Adapun hasad yang diharamkan adalah dia menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya itu menjadi hilang, dan maka ini tidak boleh. Dan adapun hasad yang kedua adalah yang diperbolehkan adalah wahwa la, dan dia tidak menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang, akan tetapi dia selalu ingin menyaingi saudaranya atau berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Dan adapun hadis tentang larangannya ini adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini. Janganlah kalian hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi. Dan adapun yang pertama adalah seorang lelaki yang diberikan Allah harta yang melimpah, kemudian dia menginfakkan hartanya kepada jalan yang benar. Dan adapun yang kedua adalah rajulun atahullahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan adapun yang kedua adalah seorang lelaki yang diberikan Allah ilmu, yang diberikan Allah ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu itu dan mengajarkannya. Dan tidaklah bagi seorang muslim hasad kecuali dalam dua perkara ini. Semoga khutbah yang pendek ini menjadi adab bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita semua. As'alullahal azim rabbal arsyil karim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ketahuilah ya saudara-saudaraku, barakallahu fikum, bahwasanya telah banyak diperintahkan, disebutkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertakwa kepadanya, maupun perintah itu untuk orang yang beriman dengan perintah ya ayyuhalladzina amanu, dan juga bagi manusia dengan perintah ya ayyuhan nas. Maka Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana pendalilannya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wa qul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati dalam keadaan yang muslim. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah bekas-bekas sisa-sisa riba yang pernah kalian lakukan jika kalian termasuk orang-orang yang mukmin. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan selalu ucapkanlah ucapan yang benar. Dan begitu pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasalah bersama orang-orang yang jujur. Maka pendalilan-pendalilan yang tadi ini adalah sebuah perintah oleh Allah kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepadanya. Maka apa makna definisi takwa? Disebutkan oleh para ulama, definisi takwa ialah ijtinabul ma'asi wa yuti'ullaha wa rasulah bi awamirihim, yaitu mengikuti perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Maka ini termasuk dari definisi takwa yang disebutkan para ulama. Dan tadi telah kami sebutkan pendalilan perintah Allah untuk orang-orang yang beriman untuk supaya bertakwa kepadanya. Dan di sana juga ada dalil bagi mereka manusia diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasuttaqu inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman yang untuk perintah kepada manusia sebagaimana hadis dalil yang ma'ruf dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhan nasut taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan diri kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam dan dari pasangannya yaitu Hawa. Dan Allah jadikan dari keduanya berkembang biak dari keduanya dari kalangan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan saling memintalah dengan namanya dan jagalah silaturahmi, dan sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Dan tadi dari pendalilan-pendalilan dari Al-Qur'an yang telah kami sebutkan, dan di sana ada sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk juga bertakwa kepada Allah. Sebagaimana hadis akhrajahu Imam At-Tirmidzi an Abi Dzar Jundub ibnu Junada qala Rasulullah SAW, ittaqillah haitsu ma kunta. Wahai ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, kata Nabi. Baik kita dalam keadaan keramaian maupun sendiri, maka usahakanlah bagi diri-diri kita, para penuntut ilmu, untuk saling bertakwa, untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Maka hadis ini akhrajahu Imam At-Tirmidzi wa isnaduhu hasan li'annahu fi sanadihi Maimun ibnu Abi Syabib wa huwa saduq. Wa kadzalika telah dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Maka dari pendalilan-pendalilan perintah takwa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk takwa kepada Allah, dan di sana ada sebuah keutamaan-keutamaan yang banyak
yang telah Allah berikan, yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah Allah berikan kepadanya Al-Furqan. Sebagaimana penjalilannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan kepada kalian furqana. Maka apa makna furqana di sini? Telah datang tafsir dari salaf dengan sanad yang sahih dari Mujahid. Maka berkata Mujahid, al-furqana di sini ialah makhrajan fid dunya wal akhirah, yaitu jalan keluar baik di dunia maupun untuk akhiratnya. Maka jika seseorang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya jalan keluar. Ini dan ini salah satu kunci bagi kita penuntut ilmu. Apabila kita ingin mendapatkan ilmu dengan mudah, maka bertakwalah kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Maka tafsir ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabari min tariq Ibnu Abi Najih an Mujahid, dan juga dikeluarkan oleh Abu Razak Ibnu Hammam As-Sun'ani fi tafsirihi min tariq Mansur wa huwa Ibnu Mu'tamir an Sufyan wa huwa Sufyan Ats-Tsauri an Mujahid. Idan isnaduhu sahih. Dan yang kedua telah datang tafsir dari Qatadah. Maka Qatadah mentafsirkan ayat ini, qala Qatadah al-furqan ialah najah, yaitu keselamatan. Maka di sini kita mendapatkan dua tafsir dari Mujahid dan Qatadah. Qatadah mentafsirkan al-furqan bermakna keselamatan. Maka bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepada dia jalan keluar dan keselamatan baik di dunia dan akhiratnya. Maka tafsir Qatadah dikeluarkan oleh Imam At-Tabari fi tafsirihi bisanadin ma'ruf an Bishr ibn Mu'ad wa huwa thiqah wa an Yazid ibn Zuraid wa huwa imam an Sa'id wa huwa Sa'id ibn Abi Arubah an Qatadah wa Sa'id ibn Arubah athbatin nas an Qatadah. Idan sanaduhu sahih. Maka sanadnya sahih. Maka dari dua tafsir ini bisa menjadi pendalilan bahwasannya makna al-furqan ialah jalan keluar dan keselamatan. Maka ini salah satu keutamaan yang pertama diberikan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepadanya. Dan keutamaan yang kedua Allah berikan kepada hamba-hambanya yang selalu bertakwa kepadanya, dan khususnya untuk para penuntut ilmu, yang jika para penuntut ilmu bertakwa, maka Allah berikan kepadanya, Allah ajari ilmu kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa yu'allimukumullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. Maka di sini juga menjadi kunci bagi penuntut ilmu untuk supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah untuk mengamalkannya. Salah satu kuncinya ialah bertakwa kepada Allah. Pasti Allah akan mengajari kita dan Allah akan memudahkan kepada kita untuk mendapatkan ilmu. Maka ini salah satu atau keutamaan yang kedua. Dan di sana ada keutamaan yang ketiga dan masih banyak keutamaan yang lainnya. Maka kita ambil 3 saja. Dan di sana ada keutamaan yang ketiga, yaitu Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya sebuah rezeki yang dia tidak duga-duga dari mana datangnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya jalan keluar dari kehidupannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan sebuah rezeki dari yang dia tidak duga-duga. Maka di sini rezeki di sini bukan hanya uang, mobil mewah atau rumah. Suatu ilmu yang bermanfaat yang kita dapati itu sebuah rezeki dari Allah. Maka kunci bagi penuntut ilmu yang ingin mendapatkan
ilmu yang banyak, maka usahakan senantiasa untuk bertakwa kepada Allah. Maka inilah yang bisa saya berikan di latihan ceramah kali ini yang sangat singkat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ilahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Kepada ikhwah yang telah memberikan ceramah, kami katakan jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Adapun dari pendapat dan komentar, kami mengharapkan dari keduanya agar menambah dari materi dan dari kebaikan-kebaikan yang ada. Alhamdulillah sudah mulai lancar dan mengambil pendalilan-pendalilan dari hadis-hadis yang dihukumi sebagai sahih, dan juga meminta dari kalian lebih untuk diitqankan dari hafalannya, seperti tadi banyak yang lupa dan seterusnya. Dan juga kepada yang pertama agar menambah materi tidak terlalu pendek. Kemudian untuk yang pertama juga, di saat menyebutkan doa tidak cukup dengan as'alullahal karim rabbal arsil adim, selesai. Saya meminta kepada Allah yang mulia. Apa? Tidak ada yang dia minta. Itu pembukaan dari doa. Saya meminta kepada Allah yang mempunyai ars yang agung. Apa yang diminta? Tidak ada. Kemudian selesai turun. Maka apa yang dia minta disambungkan.